Selamat bergabung di podcast yang membahas tentang kesetaraan gender dan peran wanita di Indonesia. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ana Victoria Tosoid, semester 5 dari jurusan Manajemen di Universitas Sumatera Utara, selaku fasilitator dari kelompok 24. Jadi, kelompok kita ini berasal dari latar belakang yang berbeda, baik dari jurusan dan universitas. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rama Fadila. Aku berasal dari Singkawang. Saat ini aku berkuliah di Universitas Tanjung Pura Pontianak, program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 7. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ayu Fikiawati, berasal dari Solo, Jawa Tengah. Saat ini sedang berkuliah di Universitas Cipta Bangsa Surakarta, jurusan farmasi. Saat ini lagi menempuh semester 3. Salam kenal semua. Halo Kak Hana dan teman-teman semua, perkenalkan aku Sapna Alisha Firti. Aku saat ini menempuh pendidikan di Universitas Esa Unggul, mengambil program studi farmasi dan saat ini aku semester 5 dan aku domisili di Tangerang. Salam kenal semua. Halo semuanya, perkenalkan aku Adelia Ardianti. Aku salah satu fresh graduate dari Universitas Udayana, jurusan Sosiologi, dan aku saat ini berdomisili di Kota Makassar. Terima kasih. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama aku Cindy Apriliandarini. Asal aku dari Manokwari, Papua Barat. Sekarang kuliah di Universitas Cendrawasih Jayapura, jurusan Kesehatan Masyarakat, baru semester 1. Terima kasih. Karena kita udah perkenalan, jadi kita bakal bahas dulu nih tentang kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender itu mengacu pada hak tanggung jawab dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Nah, menurut laporan The Global Gender Gap Index 2020 yang dirilis oleh WEF mengungkapkan bahwa Indonesia berada di peringkat 85 dari 153 negara dengan skor 0,70. Nah, angka tersebut tidak mengalami perubahan sejak tahun 2018. Mungkin kita bisa mulai bahas tentang kesetaraan gender di lingkungan masing-masing. Mungkin Kak Rahma bisa jelaskan kesetaraan gender di lingkungan Kakak seperti apa? Kalau kesetaraan gender di lingkungan aku sejauh ini sih lumayan setara. Cuman kalau perempuan sendiri itu lebih terbatas gitu aksesnya. Mungkin kayak dalam kepemimpinan gitu di suatu organisasi atau apa segala macam itu perempuan tuh selalu ngomong kalau misalnya laki-laki aja lah yang memimpin apa segala macam gitu. Sedangkan perempuan sendiri sebenarnya bisa memiliki peran sebagai pemimpin di situ. Itu dari lingkungan terdekat aku. Dan biasanya juga karena pendapat seperti itu, ketidakberanian perempuan untuk menjadi pemimpin itu malah semakin besar gitu. Padahal perempuan di sekitarku itu juga pada bisa sebenarnya menjadi pemimpin ibaratnya dan bisa setara gitu cara kerjanya dengan laki-laki. Karena kesetaraan gender ini kan baik laki-laki maupun perempuan tidak membedakan gitu sih kalau di lingkungan aku, Han. Oke, menarik ya Kak. Tentang jadi perempuan masih terbatas untuk memimpin gitu ya Kak. Terjadi pengkotak-kotakan juga seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke Kak Ayu, gimana di lingkungan Kak Ayu? Nah, untuk saat ini sih terbilang sudah cukup merata ya. Maksudnya tuh gini, jadi baik laki-laki maupun perempuan tuh semuanya sudah diberikan akses untuk menjadi pemimpin. Tetapi ya pastinya ada dong batasannya gitu. Nah, gimana tuh maksudnya? Iya, bener banget. Kalau perempuan tuh bisa kok sebenarnya jadi pemimpin di lingkungan aku saat ini. Tapi ya terbatas gitu loh. Boleh jadi pemimpin, tapi ranahnya tuh masih sama perempuan gitu loh. Di organisasi tuh yang isinya tuh masih sama-sama perempuan gitu loh. Nah, tapi ada juga gini yang kita boleh jadi pemimpin di organisasi campuran, isinya tuh laki-laki dan perempuan gitu. Tapi ya kita hanya sekedar jadi pengurus saja gitu. Belum bisa jadi yang mimpinnya gitu loh. Dan semuanya pasti dikendalikan sih. Tapi sebenarnya untuk semuanya sih udah rata sih, udah merata gitu.
nggak terlalu jomplang gitulah istilahnya. Gitu sih Kak kalau di lingkungan aku. Baik, berarti perempuan masih jadi pemimpin di antara perempuan. Kalau untuk di campuran masih kurang bisa gitu ya Kak. Mungkin di bagian Iya bener banget. bendahara mungkin, Iya. atau sekretaris atau bagian seksi acara gitu ya Kak. Oke, Iya, menarik sih. belum. Iya, oke. Kita lanjut ke Kak Sapna. Kalau untuk di lingkunganku sendiri, untuk orang-orang terdekat yang ada di sekitarku ini untungnya udah mulai aware sih tentang kesetaraan gender ini. Tapi kalau dari pihak keluarga masih ada lah ya beberapa yang masih mengkotak-kotakan gitu. Belum begitu aware tentang kesetaraan gender ini. Nah, sama kayak teman-teman yang lain nih mengenai kesetaraan gender tentang keterbatasan perempuan dalam hal memimpin tadi, aku juga punya pengalaman gak enak nih sama hal itu, dimana waktu aku sekolah dulu ada salah satu jajaran pimpinannya ini laki-laki yang dimana beliau nih punya kuasa dominan gitu pada saat itu. Jadi beliau nih kayak mengharuskan pemimpin itu laki-laki, kayak ketua OSIS, ketua pelaksana event-event sekolah itu harus laki-laki, kecuali ekskul ya itu bebas. Nah, kalaupun ada perempuan yang mengajukan diri kayak udah diwanti-wanti dulu nih sebelumnya, dan bahkan kayak lebih memilih tetap mengusung laki-laki yang maju walaupun dengan kemampuan yang dibilang kurang dibandingkan ada kandidat perempuan dengan kemampuan yang lebih baik. Padahal kan hal seperti itu, pemimpin itu harus laki-laki kan nggak ada ya di regulasi sekolah. Tapi yang jadi permasalahannya ini, yang memberi peringatan itu adalah seorang pemimpin yang lumayan berkuasa di sekolah. Padahal ya gender itu kan pembeda ya, bukan perbedaan. Dan yang kita mau ini kan kesetaraan gender, setara loh ya, bukan sama. Kayak ceritaku tadi, belum ratanya kesetaraan gender juga kan salah satunya karena budaya patriarki kita ya masih kuat banget di beberapa pihak atau kelompok nih di Indonesia, lebih ke arah laki-laki yang harus punya kuasa lebih gitu. Dan malah imbasnya jadi ke kita nih perempuan yang jadi terbatas aksesnya untuk maju, dan kayak mempertanyakan serapuh itukah maskulinitasnya sampai takut tersaingi oleh perempuan. Padahal itu malah bisa jadi membebani laki-laki, kayak laki-laki diharuskan untuk memimpin, kuat dan sebagainya. Padahal laki-laki dan perempuan itu manusia loh, dan perempuan juga punya hak yang sama dengan laki-laki untuk memimpin, berpendidikan, memilih, menyuarakan, dan masih banyak lagi hak-hak kita yang setara gitu dengan laki-laki. Karena patriarchy is not only hurting women, men too. Gitu sih kalau dari aku. Thank you. Oke, menarik sih tentang lingkungan Kak Sapna. Mungkin kita bisa lanjut ke lingkungan Kak Adel. Mungkin pengalaman aku pas kuliah tuh nggak jauh beda ya sama pendapat Kak Rahma, Kak Ayu, sama Kak Sapna tentang di organisasi mungkin atau di pekerjaan. Aku mau bahas sedikit tentang gimana sih kesetaraan gender di keluarga aku, khususnya di lingkungan keluarga papa aku di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Jadi aku sekarang kan berdomisili di Makassar. Nah, tapi aku biasanya pulang kampung biasa ke Kabupaten Bone, itu kampung nenek aku, keluarga papa aku. Tuh, nah biasanya aku kan, keluarga aku berasal dari sana juga, jadi namanya itu suku Bugis. Nah, aku perhatikan dari suku Bugis sendiri ini, di mana di lingkungan keluarga aku sendiri tuh budaya patriarkal itu masih sangat kental, di mana dominan laki-laki itu mempunyai kuasa, yaitu sebagai kepala rumah tangga, sebagai pencari nafkah, atau mempunyai hak dominan gitu di pekerjaan. Nah, di keluarga aku sendiri, contohnya di keluarga papa aku, kayak om tante aku tuh masih, aku lihat masih sangat kental kayak budaya patriarkal, kayak om aku kerja di luar dan tante aku sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak-anaknya. Jadi kayak masih kental banget sama budaya patriarkal. Nah, nggak cuma di keluarga aku juga lihat dari
lingkungan kampung nenek aku tuh, di keluarga papa aku tuh emang di daerah itu tuh masih sangat kental dengan anak-anak perempuan gitu, yang kerjanya di rumah dididik untuk pintar masak, kayak sekolah ke arah pendidikan yang kewanitaan gitu deh yang aku lihat. Terus laki-laki juga cenderung dididik untuk menjadi seorang pemimpin atau pekerja yang bertanggung jawab gitu. Nah, sampai sekarang juga aku lihatnya kayak misalnya laki-laki juga itu kan untuk lulus sekolah keluar kota untuk cari kerja. Nah, setelah cari kerja kan biasanya anak laki-laki tuh kayak disuruh untuk mencari pasangan gitu. Nah, perempuan-perempuan yang dididik untuk menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu rumah tangga itu di kampung aku sendiri kayak sisa menunggu laki-laki untuk melamar gitu, karena dididik keluarga ya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga gitu, nggak untuk menjadi seorang wanita karir atau untuk kerja di luar atau di kota gitu, enggak. Setahu aku gitu sih kalau di lingkungan keluarga aku di Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan. Itu sih yang aku pengen sharing. Oke, makasih Kak Adel. Nah, karena masih berhubungan sih dengan Kak Adel. Jadi kalau misalnya di lingkungan aku ya, katakanlah aku pernah bicara nih ke orang tua. Kalau aku pengennya kalau misalnya berumah tangga, aku setengah kerjain tugas rumah, setengah si suami, misalnya calon suaminya tuh ngerjain setengah pekerjaan rumah. Karena aku rasa harus adil gitu kan. Nah, tapi ternyata pandangan aku dengan pandangan keluarga aku itu berbeda. Katakanlah orang tua aku masih mengatakan, walaupun kamu pendidikan yang tinggi sekalipun, kamu harus ingat kalau misalnya kamu itu bakal jadi calon istri. Nah, pekerjaan istri itu seperti itu. Jadi memang masih cara pandang orang tua itu sama cara pandang aku masih lumayan berbeda ya gitu. Kalau aku kan mikirnya harus adil gitu ya, sama-sama kerja kok gitu. Mungkin nanti bisa pendapatan aku yang lebih tinggi atau pendapatan dia lebih tinggi, tapi kan kalau misalnya udah masalah rumah harus adil gitu ya kan. Untuk di lingkungan teman aku yang lain, mungkin aku juga pernah dengar cerita kalau misalnya di lingkungan dia tuh nggak boleh naik motor atau naik mobil. Alasannya karena dia perempuan. Nah, kurang masuk akal sih sebenarnya. Apa hubungannya naik motor dan naik mobil itu ke arah dia perempuan atau dia laki-laki? Oke, makasih atas pandangan Kak Adel. Kita lanjut nih ke pandangan dari Kak Cindy tentang kesetaraan gender di lingkungan Kak. Silakan Kak. Kesetaraan gender itu kan kayak sebuah pandangan kalau laki-laki atau perempuan itu harus diperlakukan dengan sama, kayak setara gitu kan. Kita juga sebagai perempuan bebas menentukan pilihan hidup kita. Kalau kita bicara soal kayak kesetaraan gender gitu kan nggak jauh dari diskriminasi. Kalau yang sering saya perhatikan sendiri di daerah, di Papua khususnya, banyak masyarakat khususnya perempuan gitu mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesengajaan. Dan kesengajaannya itu kayak berbeda-beda. Contoh kecil yang kemarin baru saya alami kayak kesetaraan gender ini kan, saya ingat opini kayak pemimpin itu harus laki-laki kan, tapi waktu saya SMA ketua OSISnya tuh perempuan terus gitu, dari saya kelas 1 sampai kelas 2 ketua OSISnya perempuan, jadi wakilnya malah laki-laki. Jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan, selagi kita mempunyai niat yang baik untuk sesama, mampu menjalani hubungan yang baik, serta kita yakin dengan hal-hal yang kita buat, kenapa tidak begitu seorang perempuan juga bisa maju sebagai pemimpin, seperti yang tadi kakak-kakak sebelumnya bilang mengenai pemimpin seorang perempuan. Itu aja sih dari aku. Makasih. Baik, makasih Kak Cindy. Oke, terima kasih atas pendapat kakak sekalian tentang kesetaraan gender di lingkungan kakak-kakak. Nah, menurut kalian perempuan harus seperti apa? Nah, mungkin kita bisa mulai dulu dari Kak Rama. Kak Rama, silakan. Kalau menurut aku, perempuan itu harus bisa mendukung sesama perempuan sih. Karena kan di saat ini kita udah menyadari gitu bahwa perempuan itu punya tantangannya sendiri gitu. Jadi perempuan perlu menyadari kalau misalnya nasib yang ia rasakan itu juga dirasakan oleh perempuan lain gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus apa segala macam gitu, ibaratnya nggak serta-merta nyalahin
perempuan. Tapi sebenarnya perempuan juga harus menyadari sih bahwa dia juga dalam lingkungan yang seperti apa gitu. Kalau misalnya di Indonesia sendiri kan lingkungan patriarkinya masih kuat banget. Meskipun mungkin ada beberapa tempat yang udah kelihatannya nggak sepatriarkis daerah lain gitu. Tapi pasti ada aja gitu tantangannya. Karena kan nggak semua orang di satu wilayah itu kan menyadari bahwa perempuan itu subjek bukan objek gitu. Karena kan pada akhirnya juga untuk ibaratnya bukan menolak sih, kayak menjadikan semua perempuan menyadari bahwa tantangan ini harus dihadapi itu ya dengan saling mendukung satu sama lain sih. Itu sih Han. Oke, keren sih Kak. Aku dapat kata-kata yang keren nih. Nasib yang perempuan rasakan juga dirasakan oleh perempuan lain. Oke, mantap sih. Kita lanjut ke Kak Ayu. Silakan Kak Ayu. Nah, menurut saya tuh perempuan harus jadi dirinya sendiri gitu. Maksudnya kan banyak nih statement-statement yang masuk gitu kan, kayak oh perempuan tuh harus gini, perempuan harus gitu. Nah, menurut saya tuh udahlah, nggak usah terlalu dihiraukan gitu loh. Statement yang banyak beredar di luar sana gitu. Nah, salah satu contoh statement yang menurut saya itu terlalu menjadi pressure untuk perempuan tuh adalah perempuan harus bisa segalanya. Terus jangan lemah, terus perempuan tuh lemah, terus harus mandiri. Nah, kalau dipikir tuh kan agak lucu ya nggak sih, Kak? Kayak jelas ya, padahal tuh kapasitas, terus kemampuan tiap orang tuh beda-beda. Jadi menurut saya, statement seperti itu jangan terlalu diglorifikasi gitu. Kita berhak jadi apa yang kita mau. Ya kalau mau jadi ibu rumah tangga ya silahkan. Kalau mau jadi wanita karir juga silahkan. Intinya silahkan jalankan apa yang jadi pilihan kalian gitu. Jangan sampai hal-hal kayak gini itu jadi penghambat kita untuk gapai mimpi kita. Gitu sih Kak, menurut sudut pandang saya. Oke, keren sih, keren. Jadi perempuan itu harus jadi diri sendiri. Nah sebenarnya jadi perempuan itu lumayan berat sih sebenarnya. Kita kayak diserbu dari berbagai macam sisi gitu. Kita diserbu dari lingkungan, kita diserbu dari insecure kita di sosial media gitu ya kan. Jadi keren sih pandangan Kak Ayu. Mungkin kita bisa lanjut ke Kak Cindy. Menurut saya, perempuan itu harus seperti apa? Yang pertama, kita sebagai perempuan harus bisa meningkatkan rasa percaya diri kita untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif agar mampu membangun kemampuan dan konsep diri kita. Yang selanjutnya, kita juga harus mampu memotivasi diri kita sendiri menjadi versi terbaik dari diri kita, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk banyak perempuan juga, menjadikan perempuan sebagai prioritas yang harus dihargai, mampu membangun relasi yang baik dengan hati yang tulus dengan sesama perempuan, terus mengingatkan diri kita sendiri tentang apa itu kesetaraan dan ketidakadilan gender tanpa mendiskriminasi laki-laki. Terus kita sebagai perempuan harus lebih meningkatkan mutu pendidikan juga sih, karena itu penting. Harus bisa juga punya jiwa sosial yang tinggi, juga jangan jadi lemah. Malah dengan kita lemah itu kita akan kayak dianggap remeh gitu sih. Ih, Kak Cindy, keren nih. Bisa jadi motivator sih kayaknya Kak Cindy. Insight-nya menarik. Iya, Kak. Oke, kita lanjut ke Kak. Oke. Kita lanjut ke Kak Adel. Silakan Kak Adel. Nah, kalau dari aku sendiri, aku setuju banget sih yang tadi Kak barusan bilang tentang perempuan itu harus jadi berpendidikan, mandiri, dan berani, dan bersosial tinggi juga. Nah, menurut aku sendiri, aku tadi kepikiran tentang kalau perempuan itu menurut aku harus jadi seorang yang berpendidikan, mandiri, dan juga berani. Nah, kenapa? Karena menurut aku kalau misalnya wanita itu berpendidikan dan kompatibel mungkin di bidangnya, maka akan dianggap masyarakat itu berperan gitu. Sama kalau misalnya perempuan juga punya usaha untuk menggapai apa cita-cita mereka, walaupun banyak banget stigma yang negatif yang menjatuhkan perempuan, tapi buktinya masih banyak kok perempuan-perempuan di luar sana yang memegang peran penting di posisi-posisi penting juga, seperti saya menteri kita, menteri luar negeri, banyak juga menteri-menteri kita yang dari gender wanita gitu. Jadi
jika kita mungkin sebagai perempuan bisa kompeten di bidang masing-masing, itu bisa membawa nama perempuan juga menjadi lebih baik gitu di mata masyarakat dengan pembuktian di masyarakat itu sendiri kayak gitu sih menurut aku. Dan juga mandiri. Biasanya kan perempuan dianggapnya bergantung gitu sama orang lain atau mungkin bahkan dianggap bergantung sama laki-laki. Nah menurut aku perempuan itu emang harus mandiri gitu untuk dirinya sendiri, untuk rumah atau mungkin keluarganya. Jadi nggak begitu kelihatan bergantung dengan orang lain dan bisa mengurus diri sendiri dan juga berani. Dan itu dalam hal menyuarakan hal-hal yang sepatutnya disuarakan gitu, misalnya sesuatu yang dibungkam oleh orang lain, kita menjadi posisi perempuan tuh bisa berani untuk menyuarakan hal yang seharusnya disuarakan oleh perempuan itu sendiri. Kan sekarang tuh aku lihat udah banyak banget kayak platform yang menyuarakan hak-hak perempuan misalnya, atau menyuarakan keadilan bagi perempuan. Jadi perempuan itu yang menurut aku pertama berpendidikan dan juga mandiri, serta berani menyuarakan pendapat dan hal-hal yang sebelumnya dibungkam. Terima kasih. Oke, jadi menurut Kak Adel, kalau perempuan itu harus percaya diri, terus kompeten gitu ya Kak? Oke, keren sih. Kita lanjut ke Kak Sapna. Silakan Kak Sapna. Oke, seharusnya perempuan seperti apa? Aku setuju sama teman-teman yang lain kalau perempuan itu harus saling mendukung satu sama lain, harus berpendidikan, terdidik, dan kalau tambahan dari aku, perempuan itu harus merdeka, harus ngerasa bebas di mana kita bisa punya kendali atas diri kita sendiri, atas hidup dan pilihan kita sendiri untuk mendapatkan hak-hak kita tadi menuju kesetaraan itu, dan juga memanfaatkan segala potensi yang kita punya. Karena budaya patriarki ini seringkali ya ngebuat perempuan ini bungkam, yang nggak bisa memiliki ruang untuk bersuara gitu. Seringkali kita dibuat seperti itu. Dan jangan lupa kita sebagai perempuan juga tidak boleh berhenti untuk mengedukasi diri kita sendiri dan sekitar kita. Gitu sih Kak kalau dari aku. Thank you. Nah, jadi menurut Kak Sapna, perempuan itu harus merdeka ya atas badan, atas pilihan yang akan mereka pilih gitu. Menarik sih. Jadi kita mungkin bakal bahas soal selanjutnya. Menurut kalian, hambatan perempuan untuk perempuan-perempuan Indonesia untuk maju itu apa sih? Mungkin kita bisa mulai dari Kak Adel terlebih dahulu. Menurut aku hambatan yang dihadapi perempuan saat ini mungkin stigma ya. Mungkin dari orang-orang sekitar, mungkin bisa jadi keluarga atau di lingkungan kerja, bisa juga di lingkungan perempuan tuh biasa didikan dari keluarga yang masih tradisional, mungkin pemikiran orang-orang tua, stigma orang tua zaman dulu, dan orang tua kita ya, itu masih ada yang nekenin ke anak-anak mereka, anak-anak perempuan ya utamanya. Kalau misalnya kita itu sebagai perempuan nggak terlalu harus pintar ini itu dalam hal urusan rumah gitu, dan juga dididik untuk nggak terlalu kompatibel di lingkungan luar dibandingkan laki-laki. Karena dari aku sendiri, aku kan bersaudara itu 6 orang. Nah, kakak aku itu ada 4 orang laki-laki. Nah, aku di antara aku bersaudara, kakak-kakak aku itu emang dididik untuk bisa kerja gitu. Untuk bisa dapat kerja yang mumpuni, terus dididik untuk jadi orang-orang yang bertanggung jawab gitu. Sedangkan aku juga difasilitasi pendidikan gitu. Cuman emang ada beberapa didikan-didikan orang tua dari orang tua aku sendiri itu lebih cenderung masih ke arah yang kayak lebih ke didikan masih tradisional gitu, kayak nanti kalau misalnya aku punya suami kayak gimana, ngurus anak kayak gimana, dia lebih ke rumah tangga gitu loh. Sedangkan untuk pendidikan aku dapatnya dari luar. Kalau didikan dari orang tua tuh masih cenderung tradisional sih menurut aku kayak gitu. Nah, ya menurut aku hambatannya mungkin dari lingkungan terdekat seperti keluarga,
Bisa jadi juga dari lingkungan sekitar seperti mungkin lingkungan kerja yang nekenin misalnya kayak perempuan tuh ya udah jadi anggota aja misalnya, atau kompetennya ya menjadi di bidang-bidang tertentu aja, sedangkan untuk laki-laki tuh menduduki posisi-posisi yang tinggi, misalnya manajer, CEO, dan lain-lain. Jadi stigma untuk perempuan tuh cenderung merendahkan niat perempuan untuk berkembang ya karena stigma-stigma di lingkungan tersebut sih. Gitu menurut aku, sorry kalau kurang jelas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Adel. Nah, iya sih sebenarnya. Untuk beberapa data yang pernah aku lihat, tenaga kerja wanita itu sebenarnya lebih banyak daripada pria. Nah, cuman tenaga kerja wanita itu cenderung dari menengah ke bawah gitu. Sementara untuk pria itu menengah ke atas gitu. Jadi pantas aja untuk bagian gaji rata-rata memang pendapat ada gap gitu antara laki-laki dan perempuan gitu. Oke, kita lanjut ke Kak Ayu. Silakan Kak Ayu. Jadi menurut saya hambatan perempuan Indonesia untuk maju itu menurut opini aku karena batasan-batasan yang masih banyak ya yang ditujukan ke perempuan Indonesia. Nah, seperti contohnya kayak perempuan tuh nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi, nanti juga cuma di dapur. Nah, jadi tuh kayak seakan-akan tuh ruang kita untuk berkreasi tuh dibatasi gitu loh. Contoh lainnya kayak perempuan nggak cocok kalau kerja jadi montir ya. Padahal kita harusnya boleh dong berkreasi sesuka kita. Itu kan Kak, kayak kita boleh jadi apapun yang kita inginkan, boleh jadi apapun yang kita impikan gitu loh. Nah, terus kayak hal ini tuh jadi penghambat ruang kita untuk berkreasi gitu loh. Menurut saya tuh itu sih hambatan yang menjadi penghambat perempuan Indonesia untuk berkembang tuh adalah batasan-batasan yang masih banyak ditujukan kepada perempuan Indonesia. Itu sih Kak. Makasih. Nah, iya makasih Kak Ayu. Nah, untuk ini sendiri juga kalau kayak kata Kak Ayu, perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi montir atau gimana gitu. Tapi mungkin media kita masih terlalu melebih-lebihkan sesuatu sih sebenarnya. Kayak misalnya untuk perempuan pertama yang jadi pilot terlalu diumbar-umbar gitu. Padahal kan ya itu memang suatu prestasi sih. Cuman kayak kita itu membuat kalau misalnya kelihatan kalau perempuan itu memang masih aksesnya terbatas untuk melakukan sesuatu. Ada juga yang berita tentang perempuan jadi supir. Nah, itu masih agak gitu sih bagian media kita agak terlalu melebih-lebihkan sesuatu terkadang. Oke, lanjut ke Kak Rahma. Silakan Kak Rahma. Teman-teman kan udah pada bilang ya, perempuan ketika ingin melakukan sesuatu itu seolah dibatasi dan segala macam. Tadi Hana juga udah bilang sih soal bagaimana dunia ini memandang perempuan ketika dia maju. Ketika perempuan memiliki peran yang besar, yang dilihat dari perempuan itu cantiknya, segala macam gitu kan. Nah, yang membuat kita sulit menerima itu adalah karena kita dianggap sebagai objek, perempuan itu cantik dan segala macam. Dan itu tentu saja orang melihatnya perempuan sebagai objek gitu, seolah-olah sebagai benda gitu. Padahal perempuan itu adalah subjek yang punya pikiran, punya perasaan, punya mimpi, punya keinginan untuk maju. Dan kita sebagai perempuan tentu saja perlu melawan hambatan-hambatan tersebut dengan meyakinkan sesama perempuan bahwa kita ini bukan sekadar objek yang dilihat oleh dunia patriarki ini gitu. Karena kita juga bisa melakukan sesuatu tanpa harus mendapatkan validasi dari orang-orang yang masih berpikiran patriarkis gitu. Yang penting saat ini adalah perempuan harus merdeka, seperti kata Kak Sapna tadi. Kayak gitu sih, Han, kalau menurut aku. Jadi hambatannya lebih kepada pandangan masyarakat sih. Dan pada akhirnya perempuan sendiri yang harus melawan itu. Oke, mantap sih Kak Rama. Keren. Oke, kita lanjut ke Kak Cindy. Silakan Kak Cindy. Yang kita tahu sendiri kan masalah kesetaraan gender di Indonesia sendiri
masih belum terpenuhi. Terus perempuan juga mempunyai hak yang sama sih dengan laki-laki kalau soal gender. Jadi perubahan-perubahan yang kayak hambatan untuk kesetaraan gender sendiri seperti perubahan sosial, ekonomi bisa menjadi salah satu hambatan kesetaraan gender yang kurang adil. Masih banyaknya orang yang mempunyai pandangan yang sama mengenai hak laki-laki dan perempuan kayak mungkin yang tadi diskriminasi tentang perempuan, kepemimpinan itu harus laki-laki, opini-opini tentang seperti begitu yang memang masih banyak. Seperti misalnya kayak pandangan terhadap perempuan yang memang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang kayak berkaitan dengan kerumah tanggaan saja. Begitu juga kan masih banyak kan yang kayak perempuan itu hanya di dapur saja gitu. Kayak gitu saja sih Kak yang saya tahu. Kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Cindy. Selanjutnya kita ke Kak Sapna, silakan Kak Sapna. Oke, kalau menurut aku penghambat kesetaraan gender sampai saat ini aku juga sama kayak teman-teman yang lain itu mengenai stigma ya. Dimana yang pertama itu budaya patriarki kita masih kuat, terus edukasi yang belum merata dan masyarakat kita nih belum aware gitu tentang kesetaraan gender ini. Jadi dari masyarakatnya pun ada beberapa yang masih belum mau teredukasi gitu. Walaupun untuk beberapa kelompok sudah melakukan edukasi tersebut. Nah, terus yang tadi budaya patriarki masih kuat dan stigma-stigma itu juga masih melekat kuat di masyarakat kita gitu sih. Bahkan orang terdekat pun tanpa kita sadar masih punya stigma seperti itu gitu tentang hal-hal mengenai kesetaraan gender dan sebagainya gitu. Jadi masih terbelakang lah istilahnya. Nah tapi semoga kedepannya ini makin banyak kelompok yang mengedukasi, semoga edukasinya ini makin tersebar dan masyarakat juga makin terbuka matanya dan mau teredukasi. Seperti itu Kak. Thank you. Berarti pandangan Kak Sapna dengan teman-teman yang lain sama mengenai stigma. Jadi menurut teman-teman hambatan perempuan di Indonesia untuk maju itu yaitu stigma dari lingkungan dan stigma dari masyarakat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan tentang role model atau panutan teman-teman sekalian. Apa value yang didapat dari misalnya dari orang tua atau dari nenek atau mungkin dari ada teman yang menginspirasi atau mungkin ada tokoh seperti Mbak Nana. Silakan dari Kak Ayu terlebih dahulu. Role model aku ya, panutan aku gitu ya. Itu untuk saat ini Kak Maudi sih, Maudi Ayunda atau enggak. Nah itu kenapa kenapa Kak Maudi? Karena menurut aku Kak Maudi itu jadi salah satu contoh perempuan itu yang dia itu berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu untuk hidupnya. Gini maksudnya, kan Kak Maudi itu salah satu public figure ya di Indonesia dan biasanya kan seorang public figure ya mereka tuh menginfluence orang lain gitu ya. Nah tapi tuh Kak Maudi ini tuh selain dia menginfluence orang lain, dia juga menginfluence dirinya sendiri gitu loh. Terus Kak Maudi tuh ya multi talent banget nggak sih? Kayak sampai mikir kok ada ya orang semulti talent ini gitu. Iya benar-benar sih benar. Ya kan, nah kayak semua tuh dia bisa lakuin gitu loh. Nah itu jadi bukti gitu. Kalau perempuan tuh bisa jadi apa saja yang mereka mau. Jadi kan juga selain jadi public figure, Kak Maudi juga kuliah ya di bahkan sampai S2 gitu di luar negeri. Itu keren banget sih Kak Maudi. Dari panutan aku sampai saat ini. Itu sih Kak, makasih. Nah, iya benar. Kak Maudi juga salah satu panutan aku ya. Cuman kadang-kadang saat aku bilang kalau misalnya Kak Maudi itu panutan aku, teman-teman aku pasti ada yang bilang, kan privilege ya. Dari kecil juga sekolahnya udah di mana gitu. Kalau nggak salah di sekolah internasional ya mungkin ya, privilege. Padahal kan Maudi itu punya pilihannya sendiri gitu. Bisa aja karena kondisi orang tuanya sudah bagus, mungkin aja dia nggak usah kuliah gitu kan, atau nggak usah menempuh pendidikan sampai S2 kayak sekarang gitu kan. Jadi ya, jadi benar banget sih Kak. Keren sih, bukan privilege itu mah, privilege tapi tetap dipakai, digunain. Oke, mantap sih. Benar banget. Selanjutnya Kak Cindy, silakan Kak Cindy.
Kalau aku panutannya sih Aukarin karena Karin, oke, silakan alasannya. karena apa ya, jiwa sosialnya itu tinggi juga, orangnya memang tidak terlalu kayak apa ya, kalau mau dibilang kayak terlalu drama begitu enggak, terus sama orangnya jiwa sosialnya tinggi, saling membantu, pokoknya ya seperti itu Kak. Itu saja sih yang mungkin bisa aku jelasin panutan. Iya benar sih. Kak, selain dari itu juga Kak Karin pandai ya bagian public speaking gitu, yang perempuan agak sulit itu bisa public speaking sebagus Kak Karin. Tapi keren sih, aku nggak prediksi Kakak untuk menjawab Kak Karin. Kadang kan kalau misalnya perempuan itu kan bisa perempuan ya orang itu kan biasa cenderung mencari kesalahan masa lalu. Nah, tapi Kakak bisa dengan kuatnya gitu mengatakan bahwa Aukarin salah satu tokoh yang kakak senangi gitu ya. Oke, jadi Karena panutan. dia tuh kayak bisa apa ya, berbicara mewakili banyak perasaan-perasaan perempuan gitu kan, jadi kayak enak gitu sih. Iya. Senang lihat dia. Bener sih, bener. Pintar juga. Oke Oke. Kak, makasih. Oke, makasih Kak Cindy. Kita lanjut ke Kak Rahma. Silakan Kak Rahma. Kalau role model aku sih sebenarnya nenek sama mama aku sih. Soalnya aku menyadari sih mereka nggak sempurna. Tapi struggle yang mereka jalani dalam menghadapi hidup itu betul-betul bikin aku semangat gitu. Pengen ngebales jasa mereka. Karena aku ngeliat banget sih kayak perempuan-perempuan yang hadir dalam hidup aku tuh orangnya itu kuat banget. Dan kayak aku juga mikir sih kalau misalnya kesulitan-kesulitan yang mereka alami itu aku rasain, aku nggak bisa sekuat itu buat ngehadapi masalah. Tapi dari situ aku jadi belajar sih gimana caranya ngehadapi masalah segala macam. Dan itu sih aku betul-betul kagum banget sama nenek aku. Kebetulan aku deket sama nenek aku, cuman pas beliau nggak ada tuh aku jadi banyak tahu cerita soal beliau dari mamaku, bahwa saya banyak kesulitan sih dia menghadapi kesulitan untuk memilih bekerja atau enggak, karena waktu itu kebetulan nenek aku kan cuma lulusan SMP dan waktu itu dia udah kerja gitu, dia nggak dibolehin kerja segala macam. Tapi pada akhirnya juga dia tetap struggle buat nyari kerja sih, biarpun kayak ibaratnya udah dilarang gitu. Padahal kan pada intinya kan nenek aku cuma pengen kerja doang buat hidupi anak dan keluarga gitu kan. Cuma sebenarnya banyak sih cerita dari nenek aku yang pengen aku simpen gitu. Karena betul-betul menginspirasi aku sih. Dan segala cerita tentang tantangan di masa lampau untuk perempuan juga bikin aku sadar sih kalau misalnya perjuangan perempuan untuk mendapatkan privilege yang aku rasakan itu sebenarnya sulit banget sih sebenarnya. Bahkan masih banyak orang-orang di sekitarku itu yang kayak nggak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang sama kayak aku gitu loh. Jadi aku sadar itu sih. Gitu sih Han. Oke, Kak Rahma. Kalau aku sendiri sih, panutan aku mama aku sih sebenarnya. Nenek aku juga, cuman mama aku kayak lebih salah satu nilai yang ditanamkan oleh mama aku itu mungkin karena memang beliau tamat SMA gitu kan. Kemarin orang tuaku, ibu aku ini nyoba untuk masuk tentara. Nah, cuman karena ada penyakit ya, gitu mengharuskan dia untuk istirahat beberapa bulan sehingga jadi nggak ada mimpi lagi gitu loh, nggak ngelanjutin mimpinya gitu untuk jadi itu. Nah, terus selalu ditanamin bahwa kalau mama nggak bisa kuliah, kamu harus bisa kuliah gitu. Jadi aku makanya pengen banget ini sampai S2 juga gitu kan. Biar gimana ya? Biar banggain aja gitu orang tuanya kan. Terus mamaku selalu bilang kan kalau misalnya di rumahku tuh agak ketat ya gitu. Jadi untuk abang aku sendiri aja misalnya untuk berkendara itu harus nyuri-nyuri kesempatan gitu biar bisa berkendara. Nah, terakhir aku pas SMP nyuri-nyuri kesempatan untuk bisa naik motor misalnya katakanlah. Kan karena memang orang tua
takut ya kecelakaan di mana-mana. Bukan perempuan aja sih, cuman adik aku yang laki-laki sampai sekarang belum bisa naik motor. Nah, gimana ya bilangnya? Jadi aku tuh karena memang ibu aku ini bilang gimana ya? Mama aku nggak bisa naik sepeda, nggak bisa naik motor. Jadi beliau sering bilang sedih kadang-kadang kalau ada waktu tapi nggak bisa ngantarin anak sekolah gitu, atau nggak bisa, mungkin ada si bapak lagi ada kepentingan padahal si anak lagi butuh sesuatu, misalnya kan ada katakanlah ketinggalan barang gitu, nah nggak bisa diantarin gitu. Nah jadi itu juga salah satu gimana ya, aku untuk lebih berani sih sebenarnya. Mama aku benar-benar bantu banget untuk buat aku jadi seperti sekarang ini. Keren. Oke, kita lanjut ke Kak Adel. Silakan Kak Adel. Aku ya, oke. Jadi aku juga sih sama seperti teman-teman. Mama aku juga sih. Kalau dari mama aku sendiri, sama kayak mungkin Kak Hana tadi ada yang bilang kayak misalnya dilarang mungkin berkendara karena mungkin orang tua takut ya. Kalau misalnya kita kenapa-kenapa, nah mama aku juga kayak gitu, kayak dilarang banget tuh bawa motor, kayak berkendara karena anak perempuan gitu, takut kenapa-kenapa gitu. Jadi, karena kalau mama aku sendiri emang lumayan mendidik aku jadi mandiri juga, terus mama aku emang juga mandiri, jadi mama papa aku tuh masing-masing sama kerja gitu. Papa aku kerja, mama aku juga kerja, jadi mama aku juga bisa dibilang mandiri gitu di keluarga. Nah itu panutan aku yang pertama gitu di keluarga mama aku sendiri. Nah, aku juga punya panutan lain nih di luar. Nah kalau teman-teman tahu Gita Savitri, mungkin ada yang tahu itu Gita Savitri Devi itu YouTuber, terus penulis juga, musisi juga, blogger juga. Nah, itu salah satu panutan aku di luar gitu, kayak di media. Nah, Gita Savitri Devi ini menurut aku, dia itu sangat ini ya, konten-konten dia di YouTube itu banyak banget yang ngebahas masalah-masalah sosial, masalah-masalah sosial, politik, dan juga psikologis. Mungkin teman-teman bisa lihat konten-konten Kak Gita juga di YouTube tuh banyak banget yang ngebahas masalah-masalah yang relatable di masyarakat di Indonesia maupun di internasional gitu. Nah, Kak Gita Savitri ini kata aku dia kuliah dan kerja di Jerman. Nah, aku sering banget ngikutin konten-konten Kak Gita di YouTube-nya dia. Sering banget juga ikutin perkembangan kayak beropini, terus kayak ngobrol bareng Kak Gita sama ada suaminya namanya, kalau nggak salah, Paul. Nah, konten-konten Kak Gita tuh lumayan mengedukasi aku dan memotivasi aku untuk aware tentang isu-isu politik, isu-isu sosial, dan isu-isu psikologis yang sering banget dibahas di masyarakat dan tren di masyarakat. Nah, menurut aku, Kak Gita ini lumayan banyak mengedukasi, dan menurut aku subscriber di YouTube-nya kalau nggak salah 1 jutaan lebih, dan emang edukasi-edukasi yang ditampilkan Kak Gita ini di YouTube-nya dan di blogger maupun di buku-bukunya Kak Gita ini lumayan sangat mengedukasi remaja gitu, nggak cuma remaja sih, kayak orang-orang luar sana sangat bisa teredukasi dari konten-konten Kak Gita, dari tulisan Kak Gita. Jadi itu sih menurut aku panutan aku. Yang pertama di keluarga itu mama aku sendiri, yang kedua untuk di media itu sendiri aku dapat dari Kak Gita Savitri deh. Itu sih menurut aku. Terima kasih. Nah iya, aku juga ngikutin Kak Gita. Kak Gita gimana ya, kontennya selain edukatif, terus dia ngasih sering speak up gitu, kita dibuat merasa nyaman karena memang pembawaan Kak Gita saat berbicara juga gimana ya, kayak dari teman ke teman gitu. Jadi pembawaannya halus, terus
pelan-pelan gitu ngomongnya. Terus kontennya itu gimana ya? Terstruktur gitu. Nggak, kalau ngomong tuh memang yang berisi semua sih sebenarnya. Oke, makasih Kak Adel. Selanjutnya Kak Sapna, silakan Kak Sapna. Hai, suaranya ada nggak? Ada, silakan. Oke, untuk role model aku itu ada, tahu AOC nggak kalian? Alexandria Ocasio-Cortez. Jadi beliau itu salah satu anggota Kongres termuda Amerika dan aktivis yang bisa dibilang paling berpengaruh gitu bagi kaum muda. Karena keberaniannya, pemikiran kritisnya, terobosan-terobosan progresifnya, dan juga jiwa sosialnya tuh tinggi. Nah, tapi selain itu, role model aku juga ini, pokoknya tentang kesetaraan gender ini, role model aku pokoknya semua manusia dari berbagai jenis kelamin, pokoknya yang mau memperjuangkan kesetaraan gender, mendobrak budaya patriarki, terus melawan segala jenis bentuk penindasan diskriminasi, yang mau berjuang sama-sama gitu, pokoknya panutan banget deh, ya nggak sih? Ini termasuk kalian semua berarti jadi role model aku juga, gitu. Waduh. Oke, keren sih. Role model kita semua kayaknya keren ya sebenarnya. Tapi paling keren role model Kak Sapna. Semua diembat ya Kak Sapna. Iya, pokoknya kita semua berarti harus jadi apa ya? Bersama-sama gitu memperjuangkan kesetaraan gender ini. Stick us together ya. Oke. Inilah yang disebut dengan woman support woman gitu. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan podcast kami. Terima kasih juga buat kelompok 24. Nggak terasa kita udah 4 minggu bersama. Terima kasih sudah menjadikan aku sebagai fasilitator kalian. Terima kasih udah nyempatin waktu berdiskusi bareng-bareng dengan latar belakang kita yang berbeda-beda. Terus jadi kaya sih akan ilmu dari yang insight-insight yang kalian berikan. Terima kasih semuanya.